Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, lagi mikir nih kira-kira lagi belajar apa pagi hari ini. Kita lagi belajar mengenai 8M, rahasia percepatan rezeki. Apa aja? Oh, M yang pertama tadi Ya. meminta, Ustadz Maulana. Yang kedua? Yang kedua itu memperbanyak. Ah, Yang ketiga memberi. memberi, Keempat menjaga. menjaga, Dan kelima itu Mengenal. Masya Allah. Dicatat, disebarkan jamaah biar bisa menjadi pahala juga buat kita. Dan yang pasti dipraktekkan ya. Langsung aja nih aku punya tayangan loh. Ini mengenai Habib Hasan bagi rezeki di saat Natal. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Dilansir oleh tribunjateng.com, Habib Hasan sengaja mengambil momen Natal untuk berbagi. Hal itu ia lakukan karena saat Hari Raya Idul Fitri, dirinya mendapatkan hadiah dari umat non-muslim. Ia menjelaskan, saat ini tidak ada salahnya ikut membantu meringankan beban umat non-muslim yang tidak mampu. Masya Allah. Tadi katanya Ustadz Ahmad kan lagi nonton kita. Oh, gitu. Salam katanya. Salam balik. Salam balik, Masya Allah. Ustadz Syam, tadi kan pakai bahasa Makassar tuh, bahasa Bahasa Bugis. Bugis. Bahasa Bugis. Katanya biar jamaah pengen tahu artinya apa, nonton sekarang. Emang artinya tadi apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya, rahasia yang keenam apa sih? Oh itu doang. Sepanjang itu ngomong cuma rahasia yang keenam itu Ya apa? gitu, embel-embelnya kebanyakan. Ya gitu. Allah, yaudah kalau Tadi gitu. saya bilang, tadi kan sudah disebutin bla 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 yang 5 tadi. Kemudian kira-kira apa lagi tuh? Yang keenam. Yang keenam. Kalau gitu langsung aja deh yang keenam apa sih Ustadz Syam? Silakan Ustadz. Baik, tapi guruku kembali Ustadz Maulana, Ustadz Belangko Lore, Mas Siap. Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para dermawan. Nah, Masya Allah tadi kita lihat tayangannya membantu sesama manusia. Jadi kalau kita membantu orang lain itu, jadi ada memang hak orang tetangga kita. Jadi nggak usah nanya ini agamanya apa segala macam. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan, kita membantunya. Maka subhanallah itulah akhlak seorang muslim sejati. Rahasia yang keenam. Kalau sudah ada tadi memberi, mengenal, menjaga segala macam, maka yang keenam, M yang keenam, yang keenam adalah mencoba. Mencoba. Wow, mencoba. Mencoba apa tuh? Atau bahasa gaulnya sekarang, mencoba hal baru dan keluar daripada zona nyaman. Oh, iya. Iya, jadi mencoba. Jadi apa yang kita coba? Ya kita coba ilmu baru insya Allah. Kita coba kalau kemarin kita belajar matematika 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian jikalau dibagi akan berkurang. Mari kita coba hal baru. Apa hal baru yang kita coba? Coba deh, coba keluarin lalu kita coba amalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluarkan, kata Ustadz Maulana tadi guru kita, maka akan Allah gantikan 700 kali lipat. Banyak orang tidak mau mencoba bersedekah karena takut. Ya jelas kalau dikeluarkan pasti berkurang. Oh justru Allah yang akan menggantinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian buat teman-teman milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ataupun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terjebak di situ-situ saja. Makanya kata Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat tentang takwa dalam Al-Quran selalu disebutkan 1 kali aja takwanya. Ittaqullaha wa qulu qawlan sayyida, ittaqullaha haqqa tuqati. Namun ternyata dalam ayat ini surah Al-Hasyr 2 kali Allah sebutkan takwanya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bla 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 bla, wattaqullah. 2 kali. Yang takwa pertama kata ulama, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semaksimal mungkin. Dan takwa yang kedua, ittaqullaha haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Di antara 2 takwa ini ada 1 perintah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghada. Maka perhatikanlah untuk hari esok. Ya, hari esok itu apa? Akhirat kita. Hari esok itu apa? Hari ke depan kita. Bahkan belum sampai akhirat saja kita perhatikan untuk yang ke depannya. Maka mencoba hal baru. Tidak akan pernah kita mendapatkan peningkatan jikalau kita tidak mencoba hal yang baru. Namun terlebih daripada itu jangan mencoba hal yang belum kita pelajarin. Oh, ya ada orang mencoba-coba tapi tidak ada ilmunya. Oh, iya. Banyak orang mencoba namun tidak mempelajari. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Maka carilah ilmunya sebelum mencoba hal
yang baru, maka cari ilmunya terlebih dahulu. Kuasai ilmunya terlebih dahulu. Banyak yang nanya, Ustaz kok bisa ceramah, kok bisa ini, kok bisa ini, kok bisa ngomong depan umum. Apa rahasianya bisa ngomong depan umum? Pelajari materinya. Nggak mungkin ada yang bisa kita sampaikan kalau nggak ada yang kita punya, nggak ada yang kita tahu. Maka kita harus punya materinya. Walaupun ada mungkin nanti ada demam panggung. Maka coba aja, coba. Karena bukan hanya materi yang kita butuhkan, tapi juga jam terbang. Maka subhanallah mencoba hal-hal yang baru. Keluar daripada zona nyaman. Apa itu lagi? Mencoba lagi yang selanjutnya. Mencoba untuk hidup sederhana. Ya, bukan hidup susah, tapi hidup sederhana. Tidak ada orang yang mau hidup dalam kesulitan. Ya, walaupun kita harus terbiasa, harus tahu jikalau nanti seperti ini, resikonya ada seperti ini. Ini untuk anak-anak muda sih sebenarnya, keluar dari zona nyaman, membawa nama orang tua tuh yang biasanya yang susah. Karena masih banyak daripada kita teman-teman yang sangat bangga dengan orang tuanya. Membanggakan orang tua bagus, ya, bangga mempunyai orang tua yang seperti ini bagus, tapi bukan untuk merendahkan orang tua yang lain. Ya, tapi dikatakan jikalau anak muda itu bukanlah seorang pemuda yang mengatakan, hada abi, ini bapakku, ini bapakku, ini bapakku. Tahu nggak lo gue anak siapa? Tahu nggak lo gue anak siapa? Tahu nggak lo gue anak siapa? Tapi yang sesungguhnya anak muda itu yang memperlihatkan, ini loh aku. Ya, tapi teman-teman jangan sampai mengatakan, ada juga yang salah seperti ini, saya nggak mau dia dibantu orang tua. Jangan juga, jangan juga. Karena bantuan orang tua itu termasuk daripada ridho orang tua, dan ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mencoba apa lagi? Mencoba untuk memahami orang lain. Jangan sampai kita egois. Allahu Ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah siap untuk mencoba hal yang baru, keluar dari zona nyaman. Masya Allah. Yang penting dalam syariat Islam. Yang penting dalam syariat Islam itu kuncinya ya jamaah ya. Masya Allah. Langsung dipraktekkan jamaah. Tunggu apa lagi? Jangan cuma udah belajar tapi didiemin gitu aja. Langsung diamalkan. Nah sekarang jamaah aku pengen nanya sama Ustadz Blangkon Loreng. Monggo, katanya untuk mempercepat rezeki ada yang bilang katanya melawan. Oh ini luar biasa ini gawat ini ya, melawan. Iya kan melawan nggak boleh. Melawan seperti apa nih? Ya. Dan ini termasuk bagian dari 8M juga. Oh pasti. Aku mohon penjelasannya kalau gitu Ustadz Blangkon Loreng. Silakan. Terima kasih. Mohon izin guru-guruku, Ustadz Sam, Ustadz Maulana dan guru-guru yang lain. Jamaah kan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tergelitik betul ini kalimat yang nomor 5 ini, yang ketujuh ini. Yaitu melawan. Untuk menarik dan merupakan sebuah rahasia dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada kalimat melawan. Melawan apa ini? Ternyata yang pertama adalah melawan rasa takut. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, mohon maaf, saya contohkan. Ya bukan promosi pada daerah, enggak. Tapi faktanya begitu. Mohon izin ini. Daerah kami, orang-orang LA, Los Angelesnya Indonesia, alias Lamongan asli. Wow, Lamongan asli. Atau Bangladesh. Bangsa Lamongan Deso. Wow. Itu semuanya. Bapak Ibu tahu semuanya. Di trotoar-trotoar di Jakarta ini semuanya. Lamongan, pecel Lamongan. Enak tuh, aku suka. Betul? Betul. Itu adalah orang-orang Lamongan melawan rasa takutnya. Mohon izin ini bukan promosi orang Lamongan. Tapi karena kebetulan saya orang Lamongan. Nanti saya promosi orang Makassar. Ya, betul. Contoh di Makassar. Udah. Ya, melawan rasa takut. Kenapa? Takut ke Jakarta nanti bagaimana ternyata rasa takut dilawan. Dia melakukan satu usaha perdagangan dan alhamdulillah rizki Allah diturunkan melalui perdagangan. Sinten boten ngertos tiang Lamongan ten pundi-pundi. Ngapunten ini ya, mohon izin mohon maaf. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu doa. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal buhli wal harami dan seterusnya. Dalam kaitan ini ada yang doanya rasa malas, melawan rasa malas. Wal kasal, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas. Kalau bahasa anak muda sekarang apa namanya itu Ustaz? Apa tuh? Mager ya. Mager. Malas gerak. Nah itu sama. Ya mager. Saya kira mager itu ini apa namanya pagar. Pagar. Itu pagar. Mager. Malas gerak. Tidak mau ada inovasi.
Di dalam kehidupan kita ini harus ada, kita lawan rasa malas kita. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, umat Islam itu harus berputar, bergerak, dan itu diajarkan, diberikan satu ibrah dan contoh, yaitu di dalam melaksanakan tawaf dan sa'i. Itulah umat Islam. Tawaf dan sa'i itu menunjukkan bahwa ketika kita mau bergerak, maka disitulah ada energi. Ketika kita mau bergerak, disitulah ada rizki. Ketika kita mau bergerak, disitulah ada rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten sedaya. Jamaah. Jamaah. Dan termasuk melawan kemaksiatan. Ibu bapak ingat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita lawan kemaksiatan? Sebab dengan kemaksiatan itu akan menghijab, akan menghalangi turunnya rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ojo ngomong ini Ustaz, iku lo ake wong sing maksiat tapi ya soge-soge. Apa itu bahasa Indonesianya Ustaz? Itu loh ada orang yang melakukan maksiat banyak, dosa banyak, tapi kenapa dia kaya raya itu Ustaz? Kenapa? Itulah yang disebut dengan oleh para alim ulama disebut dengan al-istidraj. Itulah pengelulu. Pengelulu ini kenapa nggih? Ya di apa? Dibangga-banggakan di dunia. Ya enggak apa-apa kamu punya harta banyak. Enggak apa-apa kamu punya apa namanya kedudukan yang bagus. Tapi tungguan ngersani Gusti Allah akan mendapatkan azab dan siksa. Tapi kita ini umat Islam adalah selalu mencari rizki dengan cara yang halal dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu yang ketujuh ini adalah kita harus berani melawan Insya Allah rasa takut kita, melawan sifat iri, melawan kemaksiatan ya Ustaz Bangkon Loreng ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih UBL untuk penjelasannya. Masya Allah. Siap melawan rasa takut dan melawan kemaksiatan ya jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu yang terakhir apa? Kira-kira apa ya Ustaz Maulana yang terakhir? Yang M-nya? terakhir adalah Apa? Kok yang terakhir itu apa tuh? mengabur, melari, melarikan diri. mengejar. Oh mengejar. Aduh, saya sampai kaget. mengejar. Oke, silakan mengejar seperti Iya. apa nih Ustadz Maulana? Mengejar setoran. Oh, beneran tuh. Izin Iya. Ustaz UBL Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mengejar yang dimaksud di sini adalah mengejar ridha Allah, mengejar kesempatan untuk berbuat baik, mengejar ilmu untuk belajar kepada orang. Jadi mengejar kesempatan, mengejar ridha Allah dan mengejar ilmu. Aku langsung praktek aja ya. Oh ada prakteknya, Ada Masya praktek Allah. dong. Nah ini, kenapa mengejar? Mengejar ridha Allah supaya dapat tuntunan. Mengejar kebaikan supaya kita dapat berada dalam kebaikan. Dan ingat, mengejar ilmu supaya bisa jadi ada alat. Karena ilmu itu alat. Kalau ada sampah, banyak sampah, itu jauh lebih mudah ketika kita pakai sapu. Ya. Jadi ilmu itu alat. Bagaimana kita bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan alatnya. Tapi jauh lebih gampang lagi kalau engkau tambah alatnya. Oke. Itu pengki apa sih? Serok. Serokan. Ya, dikumpulkan sampah itu akan jauh lebih cepat dibanding engkau pungut satu-satu. Oh iya betul. Karena ilmu itu bagikan alat. Dan ada teknik lagi, ada namanya skill. Oke. Coba kalau Mas Sony Ya. nyapunya gimana? Aku gini. Bentar. Ya. Keluar atau masuk? Oh iya pintar dia ya. Ya. Kalau Ustaz Belangkong. Gimana sapunya? Tadi aku benar gak sih? Benar ya? Nanti sebentar belum. Oke nanti penilaiannya. ya kita lihat nih jamaah nih. Menyapu terserah gimana caranya. Ya. Ya. Oh? Ini dikumpulin dulu. Dikumpulin dulu. Baru kalau tadi ya. Kalau tadi aku langsung. Saya tahu Sasam sudah latihan dari hatinya. Karena udah lihat contoh. Udah lihat. Ya, kalau Sasam gimana caranya punya? Sayang. Ya. Oh panggil istrinya. Panggil istrinya. Ini teknik yang luar biasa. Teknik istri, benar-benar. Bukan dia yang nyapu, panggil istrinya saya. Iya benar-benar. Ya. Itu Kalau teknik nyapu lain ya lagi. kayak Bagus, Mas Sony bagus. tadi. Ya. Ya. Kalau saya beda, mau tahu Gimana? kalau saya. Karena saya nyapunya satu masjid. Jadi pakai 2 sapu. Ah pakai 2 sapu. Sini aku pegangin.
Oh ini ceritanya sapu ya? Huh? Huh? Dari luar ke dalam, dikumpulin. Ya. Dari luar ke dalam, luar ke dalam. Iya, dari Ya. luar, dalam, nanti di sana dikumpulin. Jadi nanti tinggal ke sana. Oh ya Allah. Itu teknik. Aku baru tahu juga tuh. Ustaz, Pokoknya tapi- beda-beda. Tapi ada persamaan. Apa tuh? Yaitu dikumpulkan. Iya, Oh iya, iya, sama-sama ya juga. Allah. Sama dikumpulin. Ya baiklah. Sama-sama dikumpulin. Iya. Mengajar ridha Allah, salah satunya adalah berbuat baik. Gimana kita mendapatkan ridha Allah? Lewat ridha manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apalagi mengejar ilmu dengan cara apa? Mencari keberkahan, mencari sebagai alat. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat. Semakin banyak ilmu yang kau tahu, semakin mudah urusanmu. Sama tadi. Masing-masing punya teknik, tapi pasti ada tujuan. Mungkin Mas Sony kerja biasanya punya di rumah. Ya. Jadi mungkin caranya punya gitu. Gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan dengan ilmunya Ustaz Belangko Loreng yang ya. biasanya punya di lapangan. Dikumpulin dulu. Ya dikumpulin dulu baru disatuin. Siap. Kalau saya beda juga karena saya sukanya punya di masjid. Karena banyak dan Ya. itu jadi aku gitu modelnya. Oke. Kumpulin satu sub selesai jadi tinggal di situ ke sana. Oke. Kalau Sasa beda lagi karena Sayang. biasa disapuin sayang. Sayang. Kita tidak bisa menyamakan ilmunya. Semakin banyak ilmu. Jadi kata Nabi, siapa yang mau meraih dunia, raih dengan ilmu. Siapa yang mau raih akhirat, raih dengan ilmu. Dan siapa yang mau raih kedua-duanya, kejarlah dengan ilmu. Makanya utlubil ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina. Maksudnya di situ karena ada semangatnya, ada ilmu yang jauh. Walaupun jauh dari tempat tinggal kita, kalau ilmu itu walaupun berada di tempat, waktu itu disebutkan pepatah Arab ini, bahwa ilmu itu sekalipun jauh kita kejar. Ya. Betapa jauhnya antara Arab ke Cina. Ya. Ilmu itu silahkan dikejar. Walaupun negeri Cina itu adalah, di zaman Arab waktu itu adalah Ya, pada penyembah yang masanya. lain. Oke. Walaupun bukan seagama dengan kita, cari ilmu di situ. Sampai ke Jadi negeri Cina itu ya. tidak berkaitan dengan saking pentingnya ilmu. Ya. Aku mau memasuki ilmu yang lagi spesifik. Spesifik. Ya, itu maksudnya. Masya Allah. Spesifik. Yaitu mata biar aku harus pergi ke Jerman. Pak Bibi harus pergi ke Jerman untuk mendapatkan ilmu. Itu tidak apa-apa sekalipun jauh. Nah inilah mencari. Ada lagi yang mengejar apa? Mencari nafkah. Ingat, mencari nafkah itu adalah bagian dari memperlancar rezeki. Dan ingat, berharapnya kepada Allah. Sudah belajar, sudah berusaha, sudah bekerja. Tapi hasilnya apapun terjadi, tetap berharap kepada Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Iya. Maulana. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini sangat bermanfaat sekali, berarti sekali dan langsung harus kita amalkan. Insya Allah rezekinya cepat sampai kepada kita jamaah yang ada di rumah. Nih sekarang aku punya tayangan lagi nih. Wanita asal Malang sebar uang 100 juta dari balkon. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Dikutip dari tribunnews.com, Ayang Yasmin sendiri adalah seorang pengusaha sebuah toko online atau online shop bernama Freshie. Karyawannya pun kini mencapai 70 orang. Selain membagikan uang, wanita 35 tahun ini juga memberikan bingkisan atau parsel untuk karyawannya. Dalam video lain, Yasmin yang tampak mengenakan kerudung warna oranye dan putranya tampak memberikan sebuah tas berisi berbagai macam barang. Sejumlah orang tampak mengantre bergiliran mendapatkan bingkisan. Baik, kalau tadi kita lihat tayangan wanita asal Malang sebar uang 100 juta dari balkon. Ini kayaknya UBL harus melakukan sesuatu biar jadi berita juga nih. Gimana tuh? Pria asal Lamongan sebar uang 100 juta dari Blangkon. Blangkon. Kalau tadi balkon. Dari balkon. 100 jutanya di sini terus bagi-bagi ya. Dari lagi-lagi dari Blangkon. Bagus ya Ustaz Syam ya kayak gitu Iya, ya. iya. Tadi sempat gue salah denger jawab dari Blangkon. Iya. Ya Allah. Ayo lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ustaz Syam aku mau nanya. Apa tuh? Kita sudah mempelajari mengenai 8M tadi nih supaya rezeki cepat sampai kepada kita. Tapi kalau kita pelajari doang, kita tahu ilmunya doang. Tadi seperti Ustaz Maulana bilang, kalau kita nggak tahu bagaimana caranya biar kita bisa menerapkan 8 rahasia itu, percuma juga kan?
Ya, Nah rasanya baik. seperti apa biar bisa menerapkan itu Ustadz Syam? Tapi guruku Ustaz Maulana, Silakan. Ustaz Belangkon, Masya Allah, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya perlu kita menambah M lagi gitu ya. Jadi Apa tuh? jangan cukup dengan 8M 8M? saja, tapi ini M yang menentukannya. Kalau tadi sudah kita M-nya adalah mempelajari, maka M selanjutnya adalah mengamalkan. Jadi kita harus mengamalkan. Mengamalkan. Kata Imam Al-Ghazali dalam buku kecil beliau, kitab kecil beliau untuk jadi ada murid-murid Imam Al-Ghazali. Berguru dengan Imam Al-Ghazali sangat lama gitu. Setelah sangat lama setelah mempelajari Ihya Ulumuddin, kitab-kitab besar Imam Al-Ghazali, beliau datang kepada Imam Al-Ghazali gurunya dan mengatakan, "Wahai guru, saya mau berpamitan tapi saya minta nasihat." Hebatnya Imam Al-Ghazali, muridnya cuma minta nasihat, dibikinin lagi satu kitab. Jadi judulnya Ayyuhal Walad, wahai Ananda. Jadi nasihatnya saya wahai Ananda. Salah satu nasihatnya di dalamnya adalah al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin lam yakun gitu. Ilmu tanpa amal itu gila, ya. Dan amal tanpa ilmu itu nothing, tidak ada apa-apanya, tidak ada. Jadi ilmu tanpa amal maka itu adalah suatu kegilaan. Tapi amal tanpa ilmu itu juga tak akan pernah bisa kita lakukan. Maka dari itu ilmunya sudah ada nih 8M insya Allah. Maka yang selanjutnya adalah bagaimana supaya kita mampu untuk mengamalkannya. Karena banyak orang berilmu tapi tidak mampu untuk mengamalkan. Makanya salah satu doa yang sering kami dawamkan itu Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin wa ja'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah jadikan kami orang berilmu dan mengamalkan ilmunya insya Allah. Yang pertama bagaimana supaya kita mampu untuk menerapkan cara-cara tadi. Yang paling penting, yang paling kita minta sama Allah yaitu adalah Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah berikan kami rezeki yakni keistiqomahan. Yang susah itu istiqomah sebenarnya. Konsisten dalam menjalani tips-tips yang sudah kita sampaikan. Ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi SAW, maka diberikan tips oleh Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adawamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu wahai anak muda bukan yang banyak, tapi yang apa? Yang konsisten. Adawamaha wa in qalla, meskipun itu sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya udah deh saya mau mencoba deh bagaimana caranya, saya mau mencoba meminta doa daripada orang tua saya. Bukan berarti setiap saat doain saya mak, walaupun mungkin dia tidak pernah sebelumnya, maka setiap hari minta sekali. Mungkin yang tadi saya sebutkan membagikan rezeki atau bersedekah, berbagi gitu. Bukan berarti langsung membagi semua yang dia punya, tidak. Tapi setiap hari istiqamah. Setiap hari walaupun cuma bersedekah 500 rupiah mungkin 500 perak atau 1000 rupiah, maka yang dinilai sama Allah adalah keistiqomahan kita. Mencoba untuk mendawamkan atau mengamalkan dan menjadikan amalan-amalan itu menjadi amalan yang konsisten insya Allah. Masya Allah, jadi langsung diamalkan dan istiqomah untuk mengamalkannya ya Ustadz Syam ya. Jazakallah khair Ustadz Syam. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Ya nggak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.